Persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan interpretasi kesan-kesan sensorik, panca indera, untuk menjadikan sesuatu hal menjadi memiliki makna, arti. Mengapa persepsi itu penting? Yang pertama, keputusan-keputusan dan kualitas penetapan akhir individu dalam suatu organisasi, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Yang kedua, perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Yang ketiga, individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor dalam diri si pengerti, sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, harapan-harapan. Faktor-faktor dalam situasi, waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Faktor-faktor dalam target, sesuatu yang baru, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan kemiripan. Persepsi orang, penilaian atas orang lain. Teori atribusi, ketika individu-individu mengamati perilaku orang lain, mereka berupaya menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal, perilaku Y berada di bawah kendali orang itu, faktor eksternal, perilaku G disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Penentuan faktor tersebut tergantung pada 3 faktor, yaitu keunikan, kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Teori hubungan, kekhususan, keunikan, apakah seorang individu memperlihatkan perilaku G berbeda di situasi berbeda? Kekhususan tinggi lebih besar dari internal. Konsensus, jika individu dalam situasi serupa menunjukkan respon yang sama. Jika konsensus tinggi lebih besar dari eksternal. Konsistensi semakin konsisten, kecenderungan faktor internal kuat. Kesalahan, bias teori hubungan di organisasi. Kesalahan hubungan yang fundamental, tingginya kecenderungan untuk merendahkan faktor eksternal dan meninggikan faktor internal, pribadi, dalam menilai orang lain. Contoh, jika target sales tidak tercapai, hal itu disebabkan karena salesman malas. Bias pemikiran diri sendiri, kecenderungan individu menghubungkan keberhasilan dengan kemampuan mereka, tetapi mengkaitkan kegagalan dengan faktor eksternal. Keberhasilan diri lebih besar dari faktor internal, kegagalan diri lebih besar dari faktor eksternal. Jalan pintas dalam menilai individu lain. Perspektif selektif menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat. Efek halo membuat gambaran seseorang berdasarkan sebuah karakteristik saja. Efek kontras evaluasi karakteristik oleh perbandingan-perbandingan dengan orang yang baru ditemui. Proyeksi menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Pembentukan stereotip menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia tergabung. Aplikasi, terjadinya jalan pintas dalam organisasi. Evaluasi kinerja. Pada tingkatan di mana manajer menggunakan ukuran subjektif dalam menilai karyawan. Apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagai karakteristik atau perilaku baik atau buruk akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian tersebut. Wawancara kerja. Informasi yang tergali di awal wawancara akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang tergali belakangan. Hal ini bisa berakibat calon pegawai mendapatkan nilai tinggi karena tidak munculnya persepsi negatif, bukan karena adanya hal-hal positif. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi diri dan pengambilan keputusan berkaitan erat satu sama lain. Persepsi merupakan pemahaman individu dalam menentukan, menilai, maupun mengartikan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima, sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari proses berpikir. Dengan demikian, persepsi membentuk sebuah konsep pikir baik positif maupun negatif yang akan berpengaruh bagi seseorang dalam mempertimbangkan suatu hal. Sedangkan, pengambilan keputusan merupakan tahap akhir untuk menentukan apa yang menjadi prioritas penting yang harus dilakukan, atau tidak boleh dilakukan. Pengambilan keputusan rasional. Tetapkan masalah. Mendefinisikan perbedaan antara fakta yang ada dengan yang diinginkan. Identifikasikan kriteria keputusan. Apa yang relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Alokasikan bobot pada kriteria. Memberikan prioritas terhadap sesuatu yang benar. Kembangkan berbagai alternatif. Daftar alternatif-alternatif yang paling mungkin. Evaluasi terhadap alternatif tersebut. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Pilih alternatif terbaik, memilih alternatif terbaik. Model kreativitas 3 komponen. Keahlian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kecakapan, motivasi tugas, ketertarikan, keterlibatan kepuasan, menantang secara pribadi, keahlian keterampilan kreativitas, kecerdasan, kemerdekaan diri, kepercayaan diri, lokus kendali internal, kemampuan analogi. Bagaimana keputusan dalam organisasi dibuat? Rasionalitas yang dibatasi,
Membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa mendapatkan kerumitannya. Bias dan kesalahan umum. Bias kepercayaan diri yang berlebihan. Kesalahan yang tidak disengaja. Bias jangkar. Peningkatan komitmen bias konfirmasi. Kutukan pemenang bias ketersediaan. Bias peninjauan kembali bias representatif. Intuisi. Sebuah proses tidak sadar, sebagai hasil dari pengalaman yang disaring. Etika dalam keputusan. Menghormati dan melindungi hak dasar individu. Utilitarian. Memberikan kebaikan yang terbesar untuk jumlah yang terbesar. Hak. Keadilan. Memberlakukan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak memihak. Hal penting dalam pengambilan keputusan. Analyze the situation. Menyesuaikan gaya keputusan dengan budaya nasional dan budaya organisasi di mana Anda bekerja. Beware of biases. Bahwa dalam semua keputusan yang kita buat, akan terdapat bias. Combine rational analysis with intuition. Dengan menggunakan keduanya, rasional dan intuisi, Anda benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Specific decision style for specific job. Menyelaraskan gaya keputusan Anda dengan persyaratan pekerjaan, akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Be kreatif. Jadilah pengambil keputusan yang kreatif. Perubahan nama jalan banyak ditolak warga, politikus PSI, jadi peninggalan buruk Anies. Tempo, Ko, Jakarta. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamijoyo menanggapi penolakan warga Kelurahan Tanah Tinggi dan Cikini atas keputusan perubahan nama jalan di wilayahnya. Dia menjelaskan bahwa perlu dilakukan peninjauan apakah keputusan ini sudah sesuai dengan aturan atau belum. Anggara juga mempertanyakan apakah perubahan nama jalan itu sudah sesuai prosedur atau belum. Menurut dia, jika dilihat dari Kepgub nomor 28 tahun 1999 yang bisa mengusulkan penetapan nama jalan adalah Badan Pertimbangan Taumas Farakal. Menurut dia, jika ini usulan masyarakat, DPRD sebagai bagian dari Badan Pertimbangan juga seharusnya menerima usulan tersebut, yang sesuai dengan aturan. Jika keputusan ini tidak sesuai prosedur atau dipaksakan, Anggara berujar, ini bakal jadi peninggalan buruk Gubernur di Anies. Anggara menilai itu sebagai hal yang memalukan jika pada akhirnya ditemukan perubahan nama jalan tidak sesuai prosedur. Bahkan bisa digugat ke PT UN oleh masyarakat. Selain itu, aneh kalau masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga ada penolakan hari ini, tutur Anggara. Selain warga Kelurahan Tanah Tinggi dan Cikini, penolakan juga dilakukan warga di Jalan Madrasah yang berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan, di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketua RW 02 Lis Subradi mengatakan, warganya menolak lantaran menganggap nama madrasah sendiri memiliki sejarah. Karena ini kan sudah melekat di hati masyarakat ya, karena sudah ada historinya. Artinya itu gang ini dari lama memang sudah ada gitu loh, ujar Lis kepada Tempo, pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Jumat kami ada pertemuan bersama camat, lurah dan kepala Sudin Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, hasil sementara itu jadi memang mengatakan akan dicabut plang itu, plang nama Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan, dan akan diganti kembali ke yang lama, Alan Madrasah 2, katanya. Hasil dari pertemuan tersebut nama Syekh Abdul Karim bin Asfan tidak jadi digunakan dan kembali menggunakan Jalan Madrasah 2. Adanya keputusan tersebut Ketua RW 02 Lis Subradi merasa bersyukur, artinya suara warga didengar. Kesimpulan. Persepsi dan pengambilan keputusan saling berhubungan dan membentuk suatu perilaku organisasi. Hubungan keduanya adalah agar pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Diperlukan penegasan persepsi yang timbul dari dalam diri dan pengimplementasiannya untuk mengambil keputusan yang menjadi alternatif pada sebuah permasalahan yang terjadi. Membuat persepsi yang benar terhadap suatu informasi akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut, maka memperbesar kemungkinan tercapainya visi dan misi suatu organisasi.